hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the green and I rock. Hai Cross People, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan biar tetap semangat nyimak video dari kami. Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang pengertian diskriminasi, kenapa kita angkat materi diskriminasi, kasus-kasus diskriminasi, dan yang terakhir solusi serta kesimpulan. Nah, tanpa perlu banyak basa-basi langsung aja kita bahas ya. Check it out. Diskriminasi adalah memperlakukan seseorang secara berbeda dan cenderung bersifat negatif. Selain itu, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang antar golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu dan biasanya bersifat kategorial atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau kelas-kelas sosial. Nah, simpelnya nih ya, diskriminasi itu adalah tindakan antar mayoritas terhadap minoritas atau bahkan sebaliknya, sehingga perilaku tersebut itu tidak demokratis, tidak bermoral, serta tidak berkelas. Oke, next. Kira-kira kenapa sih kita memilih topik diskriminasi? Sebenarnya kalian udah pada tahu dong kalau di Indonesia itu banyak sekali perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan ini seringkali terjadi peristiwa diskriminasi karena kurangnya rasa toleransi. Diskriminasi sendiri seringkali diawali dengan prasangka yang dapat menyebabkan konflik yang bisa memicu sikap rasial dan stereotip. Stereotip yang bernilai negatif dapat menyebabkan prasangka yang berujung pada sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif ini kemudian akan merujuk pada berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik itu hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak dari pelanggaran-pelanggaran itu sendiri sangatlah luas atau bahkan memberikan efek berantai pada kehidupan, termasuk eksklusi sosial. Maka dari itu, kami mengangkat topik ini dengan harapan dapat menemukan solusi tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, udah pada penasaran belum sama kasus-kasus yang bakal kita bahas? Jangan lupa videonya disimak ya. Yang pertama ada kasus diskriminasi ras dan etnis. Nah, kasus ini adalah kisah dari Ulfa Alhamid, seorang finalis putri Indonesia yang mengalami rasisme. Ulfa adalah satu-satunya siswi yang berasal dari Papua dari SMA-nya saat itu. Nah, ia diolok-olok oleh murid perempuan lain karena penampilan fisik dan warna kulitnya yang berbeda. Kalian tahu nggak kalau ini termasuk ke dalam bullying, dan bullying ini juga termasuk ke dalam diskriminasi. Dampaknya, prestasi yang dimilikinya saat itu anjlok karena lingkungan yang tidak kondusif. Padahal ia harus menyesuaikan dengan kurikulum baru, bahasa dan budaya di tengah situasi dan kondisi yang sedang ia alami saat itu. Selain itu, ketika ia ikut dalam casting sebuah film, ia dibilang terlalu cantik untuk diterima memainkan peran sebagai seorang Papua. Padahal ia memiliki potensi dalam berakting dan ia juga sudah mengikuti kursus selama 3 bulan di Amerika. Perbedaan yang muncul di Indonesia seharusnya sejalan dengan sebuah edukasi mengenai perbedaan tersebut. Keterbukaan wawasan dan pikiran menjadi kunci penting harmoni Indonesia di tengah keberagaman budaya dan ras Indonesia. Yang kedua, ada kasus diskriminasi ketidakadilan hukum. Kasus-kasus ketidakadilan hukum ini lebih banyak terjadi dan dirasakan oleh masyarakat dengan status ekonomi yang rendah. Hal ini yang membuat masyarakat sering mengalami diskriminasi di mata hukum. Seperti salah satu contohnya adalah kasus nenek pencuri buah kakao yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Kasus ini bermula dengan nenek yang bernama Minah yang memiliki lahan perkebunan kacang kedelai di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Lahan perkebunan nenek Minah ini ternyata juga dikelola oleh perusahaan PT RSA yang sedang memanen buah kakao. Pada suatu hari, ketika nenek Minah sedang memanen buah kacang kedelai di lahan perkebunannya, nenek Minah melihat 3 buah kakao yang sudah matang dan berniat untuk memetiknya untuk dijadikan bibit di lahan perkebunan miliknya. Namun hal tersebut diketahui oleh mandor PT RSA yang langsung menanyai siapa yang memetik 3 buah kakao ini. Nenek Minah pun kemudian mengakui bahwa nenek Minah lah yang mengambil 3 buah kakao itu dan meminta maaf serta mengembalikan 3 buah kakao itu ke mandor PT RSA dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun sayangnya, seminggu setelah kejadian itu, pihak kepolisian mengirim surat kepada nenek Minah yang memvonis bahwa nenek Minah akan dijatuhi hukuman selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Wah, kasihan sekali ya. Seringkali penegak hukum terlihat garang untuk menangani kasus-kasus pidana yang bersifat kecil seperti ini. Namun tidak ketika mereka mengadili kasus-kasus yang lebih besar seperti kasus yang menyangkuti pejabat,
aparat pemerintahan, perusahaan, dan kasus yang lebih besar seperti kasus korupsi. Bahkan kasus seperti ini juga sebenarnya bisa diupayakan perdamaian sehingga tidak sampai ke pengadilan. Yang ketiga adalah kasus diskriminasi pada orang difabel atau penyandang disabilitas. Ada sebuah kisah dari Dr. Gigi Romi yang gagal jadi PNS karena menyandang disabilitas. Pada tahun 2018, Dr. Gigi Romi mengikuti seleksi tes CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dan diterima karena menempati ranking pertama dari seluruh peserta. Namun keputusan tes CPNS-nya tersebut dibatalkan begitu saja oleh Bupati Solok Selatan karena ada peserta yang melaporkan bahwa Romi mengalami disabilitas yang seharusnya hal tersebut tidaklah masalah. Dengan begitu, Romi berjuang mencari keadilan dengan menyurati Presiden, mengajukan gugatan ke PT UN, dan menemui Menteri PAN-RB. Kasus terakhir ditemui di salah-salah peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta. Ayu Oktayani, salah seorang yang terinfeksi HIV, mengatakan bahwa penderita HIV bisa melakukan aktivitas secara normal dan mematahkan stigma buruk mengenai HIV. Ia mengetahui terinfeksi HIV pada saat salah seorang temannya menyarankan suaminya untuk melakukan tes HIV karena suaminya memiliki latar belakang pengguna narkoba. Namun sesuai SOP kesehatan, jika salah satu dari keluarga terinfeksi HIV, maka anak, istri maupun suami harus melakukan tes tersebut. Namun pada kala itu, Ayu dan juga suaminya menolak untuk melakukan tes. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2009, suaminya meninggal dan Ayu menikah kembali pada tahun 2014 dengan orang yang negatif HIV. Ayu mengatakan bahwa dukungan dari orang terdekat menjadi salah satu cara untuk pulih. Baginya, dukungan orang terdekat dan keluarga dengan kebiasaan rutin mengonsumsi obat tepat waktu serta menjalani terapi ARV adalah jalan untuk pemulihan yang lebih cepat. Sejak Ayu terdeteksi HIV, ia takut untuk bertemu bahkan bercerita kepada orang karena stigma HIV di mata masyarakat sangatlah buruk. Perilaku diskriminasi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman, dan akhirnya Ayu memutuskan untuk berbicara bahwa HIV harus punya wajah agar orang tidak mendiskriminasi kita. Berikut penjabaran kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencegah diskriminasi? Pemerintah membuat upaya dan tingkatkan kesadaran isu-isu keberagaman dengan mengedukasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman. Lalu, membuat strategi untuk mencegah diskriminasi melalui berbagai media penegakan seperti promosi yang berkaitan dengan edukasi diskriminasi melalui berita, majalah, koran, dan program TV. Apa yang dilakukan di dalam lembaga pendidikan yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang terintegrasi, kedua edukasi non-akademik mengenai konsep keberagaman, dan yang ketiga peran stakeholder dan tenaga pendidik dalam menciptakan lingkungan yang anti diskriminatif. Lalu yang terakhir ada upaya di dalam masyarakat. Yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat di dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki hasilnya masing-masing. Lalu ketiga, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya. Lalu keempat, membiasakan diri untuk tidak mengejek, menghina maupun membenci karena berbeda ras dan kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan mengenai diskriminasi. Realita diskriminasi saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Perbedaan yang ada di masyarakat belum sepenuhnya diterima sebagai perbedaan yang dihargai. Pelanggaran hak dasar yang diwarnai dengan diskriminasi dan kekerasan masih ada di Indonesia, sehingga edukasi seperti ini kawasan-kawasan masyarakat akan membuka pandangan mereka dalam menerapkan beberapa kondisi. Silakan peluang menghindari pandangan yang berbeda agar diskriminasi bisa diterima di masyarakat luas. Upaya ini pastinya tidak terlepas dari benar-benar dalam mencegah diskriminasi, sehingga sosialisasi yang ada di masyarakat dapat diluruskan dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diskriminasi yang terjadi di tengah keberagaman Indonesia menjadi berkurang. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Dadah. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you